pada tanggal 10 Agustus 10 AGST deh, jadi Agus itu ada penarikan wesel dengan nilai nominal sebesar 20 juta dengan bunga 6%. Jangka waktunya 90 hari. Sama nih kayak tadi nih, 90 hari. Jadi kita buat dulu nih jurnal setelah tanggal 10 Agustus waktu penerimaannya. Jadi jurnalnya tadi kan jurnalnya gimana? Piutang wesel sebesar 20 juta pada penjualan. Itu kalau emang penjualan. Sebesar juga sama 20 juta. Jadi kalian buat jurnalnya tuh satu-satu gitu loh. Setiap ada transaksi itu kalian buat jurnalnya. Jadi ini kan kita baru menerima piutang wesel nih. Jadi langsung kita jurnalkan si penerimaan piutang wesel ini di tanggal 10 Agustus. Oke, setelah jurnal pada tanggal 10 Agustus, kemudian 90 hari lagi jatuh tempo kan. Tapi karena pada tanggal 9 September, jadi di 9 September dilakukan pendiskontoan. Jadi perusahaan itu butuh dana, dan diketahui juga kan bunga diskontonya sebesar 4,5%. Bisa langsung kita hitung nih. Jadi pertama-tama kita harus hitung dulu tanggal jatuh temponya. 90 hari setelah 10 Agustus itu berapa? Kita pakai cara yang tadi lagi ya untuk menyederhanakan supaya kalian tuh lebih paham. Sebenarnya kalau kalian udah lancar nggak perlu bikin kayak gini, nggak masalah sih. Tapi karena kita di sini masih sama-sama belajar, jadi supaya lebih memudahkan, kalau menurut saya, kalau mungkin kalian punya cara yang lebih mudah lagi bisa dipakai. Jadi 10 Agustus di sini 10 Agustus 90 hari dari 10 Agustus tuh berapa sih? Kita hitung lagi nih pakai jari. Jadi Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus tuh sampai 31 Agustus, September cuman sampai 30, September, Oktober 31, ini September, ini Oktober. Kita lihat udah cukup belum ya? Udah cukup deh kayaknya. Jadi 10 Agustus ke 31 Agustus itu kita butuh 21 hari. Kan tinggal dikurangin aja tuh. 31 dikurangi 10, 21. Kemudian ke 30 September. Udah pasti nih 30. Kemudian apa ini udah cukup ya? Bisa dilihat tuh 21, 30, baru 51 ke 90, masih ada 40, berarti ini tuh masih cukup nih. 31 masih cukup full, maksudnya masih cukup sampai full, itu masih bisa. Jadi sini kita fullin 31. Kalau di fullin 31 cukup nggak ya? 31, 30, 61 sama berapa nih? 21, 82. Udah ada 82 ke 90, kita kurangin aja tuh. 90 kurangin 82 berapa? 8. Berarti di sini
November itu dia nggak full, nggak sampai tanggal 30 November. Jadi cuman sampai di sini, cuman sampai 8 November. Karena kita cuman butuh 8 hari lagi menuju 90 hari. Gitu. Berarti tanggal jatuh temponya udah kita ketahui nih, 8 November. Oke, 8 November. Jatuh temponya jatuh tempo 8 November. Oke. Kemudian kita menghitung lagi nilai jatuh temponya. Jadi berapa sih si piutang wesel ini kalau misal kita tungguin sampai dia jatuh tempo? Berapa nilainya kalau sampai jatuh tempo? Kita hitung lagi sama kayak tadi. Jadi NJT, nilai jatuh tempo, itu nilai nominal 20 juta ditambah, nah ini 90 hari lagi ya, jadi 90 per 360 dikali 6% dari bunganya ini, dikali lagi sama nominalnya 20 juta. Hasilnya kita langsung lihat aja di buku, atau bisa kalian buktiin juga, mungkin salah. Sini 20 juta 300.000. Ini NJT. Nah, kita tahu nih di 9 September dilakukan pendiskontoan, ya kan? Jadi baru berapa bulan doang sebelum jatuh tempo itu udah didiskontoin tuh si piutang wesel ini. Nah, kita hitung antara tanggal diskonto ini ke tanggal jatuh tempo itu, ke jatuh tempo si 8 November ini tuh berapa hari sih? Kan karena kita pakai hari ya, maka kita juga harus pakai hari untuk menghitung ini. Kita hitung lagi tuh. Ini saya hapus ya, 20.300 ini. Ups, hapus. Jadi kita hitung 9 September ke 8 November. 8 November. Oke. September ke akhir September ke 31 September. September berapa hari sih? Agustus, September. 30 September. Oke, sini ke sini ada berapa hari? 21 ya? 21 hari. Terus setelah September, Oktober 31 Oktober. Nah, di sini full 31. Berarti berapa nih? 52 ditambah 8. Ini ada 6 ada 8. Masih 8 hari. Berarti total keseluruhannya ini 60 hari. Ya kan? Dari 9 September ke 8 November itu ada 60 hari. Nah, setelah kita tahu 60 hari ini apa sih jadinya? 60 hari itu merupakan periode diskonto. Coret diskonto. Oke. Setelah kita tahu periode diskontonya itu berapa hari, kita bisa hitung jumlah diskontonya. Jadi, jumlah diskonto ini maksudnya berapa sih duit yang kita mesti bayarin sebagai biaya transaksi? Anggap aja sebagai biaya transaksi kita ke bank. Kan tadi udah saya bilang ada bunga diskonto di sini. Nah, bunga diskonto ini digunakan untuk menghitung jumlah diskontonya. Jadi jumlah diskonto itu 60, karena tadi udah diketahui kan tadi waktu perhitungan kita di sini 60 per hari, jadi 360 dikali 4,5. Yang dipakai 4,5 karena kita untuk menghitung diskonto.
jumlah diskontonya. Beda sama yang tadi. Kalau yang tadi itu kita pakai yang 6% karena untuk menghitung nilai jatuh tempo. Dibedain ya, nilai jatuh tempo itu pakai bunganya ini. Kalau jumlah diskontonya kita pakai bunga yang diskonto, yang benar-benar emang punyanya diskonto. Oke, dikali lagi sama NJT-nya. Nah, NJT itu dipakai di sini. 20 300. Oke. Jadi hasilnya 152.250. Nah, ini jumlah diskonto atau duit yang mesti kita bayarin ke bank. Anggaplah gitu kalian supaya lebih paham. Kemudian setelah kita menghitung jumlah diskontonya, kita menghitung berapa sih duit yang kita terima dari hasil penjualan piutang wesel itu. Jadi jumlah yang kita akan terima setelah penjualan diskonto itu, jumlah diterima. Nah, tadi kan udah ada duit yang mesti kita bayarin tuh. Harusnya nilai si piutang wesel tadi kan, kalau misal kita tungguin sampai jatuh tempo kan dapatnya 20.300.000. Nah, karena kita jual ke bank, maka kita harus bayar yang namanya tadi duit diskonto. Apa tuh? Jumlah diskonto tadi. Atau uang yang harus kita bayar buat transaksinya, anggap aja gitu. Jadi 20.300 tadi, si nilai weselnya tadi itu kita kurangin sama duit yang mesti kita bayarin, yaitu sebesar 152.250. Tuh, gitu. Hasilnya 21.47.750. Terima dari hasil menjual piutang wesel ke bank. Nah, kenapa jurnalnya itu kita ada pendapatan bunga? Karena uang piutangnya kita kan awalnya nominalnya cuma 20 juta doang. 20 juta doang kan, 20 juta. Nah, sedangkan di sini tuh kita masih ada dapat nih. Kita masih dapat bunga lebihan 147.000. Nah, lebihan dari 20 juta ini kita masukin sebagai pendapatan. Gitu. Jadi setelah kita udah menghitung semua tadi, kita bikin jurnal lagi nih, jurnal buat tanggal 9 September. Tadi kan kita udah buat jurnal buat tanggal 10 Agustus. Kita buat sekarang buat yang tanggal 9 September pada saat kita menjual si piutang wesel tadi. Jadi buat 9 September jurnalnya yaitu kas di debit karena kita nerima duit dari bank setelah kita jual tadi sebesar 20.147.750 pada pendapatan bunga. Sorry ya jelek, agak ribet. Terus wesel didiskontokan. Itu aja ya. Jangan lupa rupiahnya. Rupiah. Sini 147.750. Terus di sini 20 juta. Karena tadi kan pendapatannya kita sebesar 147.750. Nah, ini yang saya bilang tadi. Nilai aslinya kita kan nilai asli si piutangnya itu kan cuma 20 juta. Nah, sedangkan duit yang kita terima nih 20.147.750. Nah, ada lebihan tuh dari 20 juta si 157-nya ini. Maka 157-nya tadi kita masukin sebagai pendapatan bunga. Kita catat di jurnalnya pada tanggal 9 September. Setelah kita buat tanggal 9 September, kita juga buat lagi nih. Meskipun si piutang tadi udah dijual, kita tetap juga harus membuat jurnal buat tanggal si 8 November. Jangan tanya kenapa ya.
pokoknya kita juga harus buat gitu. Jadi wesel didiskontokan, jurnalnya kalian udah nggak usah pusing-pusing, kalian lihat aja di modul udah persis banget kayak gitu, di diskontokan. Panjang ya, di diskonto gitu aja. Piutang wesel. Sebesar piutang kita 20 juta doang, nggak usah pakai 147, nggak usah pakai 300. Jadi ini sebesar nilai nominalnya aja tuh. Nah kalau seandainya si toko ABC tadi tuh nggak melunasi, maka kita nih yang harusnya melunasi atau membayar kepada bank, karena si perusahaan si A tadi tuh nggak mau bayar kan, jadi kita yang harus bayar ke bank. Nah itu pun harus kita catat lagi nih, kita jurnal lagi. Jadi pembayaran kepada bank sekaligus timbulnya tagihan baru, kita bisa lihat di halaman 39 itu kan ada tagihan sebesar 10.000 atas biaya administrasi. Jadi ini misal pada saat ini dia nggak bayar kan, terus dulu ya, penuh soalnya. Jadi itu kita buat piutang wesel menunggak, karena kan si A ini tadi nggak mau bayar. Jadi jurnalnya piutang wesel menunggak. Sebesarnya kan sebesar 20.300.000. Kenapa ya 20.300.000? Karena yang kita janjiin ke bank kan piutang weselnya itu senilai 20.300.000, maka yang harus kita bayar juga 20.300.000 gitu. Terus ada kas ini duit yang kita pakai buat bayar ke bank, karena kasnya dikredit kan. Kas dikredit artinya kan kita mengeluarkan duit sebesar juga 20.300.000. Ya lupa, di soal kita juga diketahui nih ada biaya tagihan sebesar 10.000. Berarti di sini kita 20.310. Ini juga sebenarnya mau dipisahin juga nggak apa-apa, cuman mau digabungin juga nggak apa-apa. Jadi kalau misal mau dipisah ya satunya di bawah sini, ini di sini nih biaya administrasi gitu. Oke, beres deh. Nah tadi karena kita udah ini kalau misal nggak dilunasin kan, jadi kita menghapus wesel yang didiskontokan. Tadi kan kita udah nyatet tuh yang awal tadi tanggal 8 November tadi tuh kalau kita udah wesel didiskontokan 20 juta. Nah karena si A ini tadi nggak bayar ke bank kan kita harus bayar nih jadinya, maka kita bikin lagi nih satu lagi. Ini benar udah buat tanggal 8 November, kita buat satu lagi nih, yaitu menghapus wesel yang didiskontokan. Jadi yang tadinya udah kita catat tadi si wesel didiskontokan di atas tadi itu kita hapus, karena kan gak jadi, karena si A ini ternyata belum bayar. Jadi kita jurnalnya yaitu wesel didiskontokan sebesar tadi 20 juta plus 20 JT gitu aja ya. Ada piutang wesel sebesar 20 juta juga gitu.